Assalamualaikum Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aisyah Sari dari program studi S1 Akuntansi. Nah, terima kasih ya Mbak itu udah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada sore hari ini. Nah, wawancara ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis, di mana kami diminta untuk mewawancarai seseorang yang kami jadikan inspirasi. Nah, saya pribadi sangat mengagumi sosok Mbak yang saya tahu sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur BEM FEB. Nah, sebelumnya boleh nih Mbak perkenalan terlebih dahulu. Oke, kenalin Ayu, nama Mbak Nindya Malia. Terus kalau prodi di S1 Akuntansi, angkatannya 2022. Terus asal dari Muka-Muka. Mungkin itu aja perkenalan singkatnya. Kalau Ayu dari mana? Ayu dari Padang Buci Mbak, dari Kaur. Jauh ya? Ya, jauh. Sama-sama jauh kita Muka-Muka kan? Iya. Terus Nah, Ayu mau tanya nih Mbak, apa sih kesibukan Mbak sekarang? kalau sekarang sebenarnya selain kuliah kan? Iya. Nah, kuliah kan masih sibuk ya. Sekarang karena amanahnya jadi wakil gubernur BNPB, jadi sekarang sibuknya di mengurusi organisasi itu. Nah, kalau udah dapat amanah di wakil gubernur, ketua itu kan emang harus meluangkan waktu yang lebih banyak di situ kan. Jadi prioritas utama sekarang selain kuliah, yang kedua turun ke BEM, ngurusin internal di situ dan eksternal di situ. Selain itu juga Mbak masih terdaftar menjadi anggota aktif KSI, masih sering ikut kegiatan-kegiatannya yang diadakan kajian dan lain sebagainya. Itu jadi prioritas kedua. Dan sekarang juga Bismillah lagi nggarap project baru, sebenarnya ini platform media sosial di Instagram, nama akunnya Makna Insight. Jadi itu kayak program sharing inspiratif lah bagi kita mahasiswa kayak gitu. Kesibukan sekarang. Selain itu juga lagi sibuk-sibuknya mengupgrade diri. Ya kan perlu karena di zaman sekarang melalui buku-buku, jadi masih buku sekarang nih yang perlu dibaca kayak gitu kalau kesibukan sekarang. Nah, Ayu benar-benar kagum Mbak sama Mbak bisa tetap aktif di berbagai kegiatan, mulai dari jadi wakil gubernur BEM FEB, terus ikut juga UKM FKSI. Nah, Ayu penasaran apa sih yang pertama kali mendorong Mbak untuk terjun ke dunia organisasi Mbak, khususnya sebagai wakil gubernur kan? Wakil gubernur BEM FEB Unip itu pastinya sibuk ya Mbak. Nah, ya, Masya Allah, apa sih yang menjadi alasan Mbak tuh yang memotivasi? Kalau ini cerita awal dulu aja ya. Jadi dulu tuh Mbak emang dari mulai SMP MTS tuh memang suka ke agenda-agenda kayak gitu, suka berkomunikasi dengan banyak orang, suka untuk membangun relasi lah. Nah, karena masih SMP kan skupnya masih kecil tuh, paling ngadain agenda-agenda apa kan di SMP tuh. Iya. Paling membantu guru-guru nyiapin program ini itu. Terus kayaknya masih kurang nih Mbak naik ke SMA kan, ternyata COVID. Nah, di COVID tuh kan terbatas ya Iya, kegiatannya terbatas, paling cuma pramuka, itu pun hanya setengah perjalanan. Habis itu putus karena COVID tadi. Iya. Terus ya udah kayaknya vakum deh pas SMA tuh, nggak ada inisiatif untuk ikut organisasi lagi. Nah, alhamdulillah keterima nih di Unip. Nah, di Unip nih kayaknya perlu deh melanjutkan keorganisasian, karena setelah mati 3 tahun di SMA kita lanjutkan lagi. Dan karena Mbak sadar juga sebagai mahasiswa nih kan nggak bisa kayaknya kita cuma duduk dengerin dosen ngajar di kelas pulang, kan nggak kayak gitu kan harusnya, karena udah menjadi maha daripada siswa, kayaknya perlu andil lebih lah di keorganisasian ini. Iya. Makanya itu yang tercetus motivasi awal, karena memang dari awalnya suka ikut organisasi gitu. Kalau dari Ayu suka nggak? Kalau dari Ayu sih suka nih Mbak, awal mulanya tuh dari SMA. Nah, dari SMA tuh kan aku ikut OSIS, terus juga ikut drum band. Apalagi waktu kelas
1 sampai 2 tuh sibuk dia Iya. kadang-kadang bentrokan itu nambah kan kami dulu SMA-nya tidak COVID lagi, Mbak. Oh iya deh, kalian udah Iya. contoh di atas di bawah Mbak ya. Iya. Tapi waktu kelas 10-nya tuh masih, tapi cuman di awal aja, Mbak. Jadi dari situlah mulai sekarang awalnya sih diajak kayak cutting gitu nah Mbak untuk ikut organisasi ini. Nah mulailah termotivasi nah Mbak, terus ikut FKSI, terus juga ikut P3M. Soalnya kan P3M tuh lebih ke keilmuan Iya, Mbak. Nah keilmuan. jadi termotivasi untuk ikut itu. Biar prestasi ya. Iya insya Allah. Iya, insya Allah. Nah iya sebenarnya satu motivasi juga kenapa ikut organisasi, karena Mbak lihat orang-orang besar, orang-orang yang muncul di platform media sosial, mereka pasti punya background organisasi yang baik kan. Iya. Ya kan, entah itu presiden mahasiswa, gubernur wakil gubernur mahasiswa, mereka pasti ada skill organisasi gitu. Kayaknya perlu kita kan. Ini motivasi awalnya. Nah, kalau dilihat kan tanggung jawab Mbak sekarang tuh nggak main-main Mbak. Apalagi Mbak sudah di semester 6 dan sekarang sudah menuju tahap penyusunan skripsi. Apa sih yang membuat Mbak tetap kuat dan semangat menjalani semuanya tuh Mbak? Oke. Jadi, ya betul ya Mbak, udah dibagi dosen pembimbing skripsi dan sebentar lagi kayaknya bakalan bimbingan skripsi dengan disibukkan dengan agenda BEM juga. Ini apa yang memotivasi Mbak tuh dulu pernah dapet motivasi juga sama kakak tingkat pas kuliah. Jadi Mbak itu tuh ngasih tahu ke Mbak dan teman-teman Mbak kalau kita hidup di dunia ini nih pasti ada visi dan misi yang harus dicapai. Nah, setiap orang tuh punya visi misinya sendiri. Terus setelah visi misi itu kita selesai, berarti kita selesai menyelesaikan hidup di dunia. Kalau kita nggak menjalankan semuanya dengan baik, berarti kita nggak selesai dong, nggak amanah dalam menjalankan misi itu kan. Nah, Mbak mindsetnya itu kenapa harus tetap berjuang sekuat tenaga pada skripsi dan itu? Ya siapa tahu memang misi Mbak itu beramanah. Misi Mbak hidup dilahirkan di dunia itu karena untuk beramanah di BEM FEB. Jadi Mbak harus menjalankan semuanya dengan baik dan sebaik-baiknya gitu. Dan walaupun ada skripsi ya berarti memang misi Mbak yang lainnya ya untuk menyelesaikan skripsi kan. Ya, memang harus kita selesaikan di dunia ini. Siapa tahu setelah menyelesaikan skripsi, menyelesaikan tugas kita di BEM, kita dipanggil sama Allah. We never know kan. Tugas kita udah selesai. Kita sudah menyelesaikannya dengan baik kayak gitu. Jadi itu sebenarnya yang memotivasi terus-menerus Mbak, kenapa enggak jarang untuk namanya down dalam berorganisasi. Karena itulah, kita hidup di sini ada misinya sendiri-sendiri. Entah nanti Ayu misi hidup di dunianya adalah untuk menyelesaikan kuliah ini 4 tahun dengan lulus cum laude ujian dan sebagainya. Atau dengan berorganisasi di P3M membawa nama baik P3M di kancah nasional. Kan punya visinya masing-masing gitu. Jadi harus dijalankan dengan baik. Itu. Selama perjalanan itu pasti ada masa-masa sulitnya ya Mbak. Betul. Boleh cerita nggak momen tersulit yang pernah Mbak alami saat harus membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kegiatan keagamaan yang FKSI tadi Mbak. Nah, gimana sih Mbak? Bagaimana sih cara Mbak menghadapinya? Bagaimana Mbak membagi waktunya? Ya kalau membagi waktu tuh kan waktu kita kan sama ya, 24 jam, setiap orang itu porsi yang sama. Sedangkan pekerjaan kita tuh banyak sekali, bahkan kalau bisa minta lebih waktunya kayak minta tambahan waktu deh untuk mengerjakan gitu. Mbak juga pernah di posisi itu kayak bener-bener bingung mau datang ke acara yang mana dulu tuh. Kadang dosen minta untuk deadline tuh mendadak kan, seringnya. Entah itu saat H-1 jam, H-2 jam dia suruh ngumpul. Terus Mbak pernah karena itu deadline disuruh rapat ini, terus temen ada yang minta tolong untuk anterin ke sini, belum lagi yang orang tua minta untuk ambilin obat di rumah sakit kayak itu. Jadi ini gimana cara nyelesainnya kan, tapi balik-balik kita yang prioritas yang mana kan,
setiap kita kan punya prioritasnya, dan mana yang sekiranya mendesak dan penting, mendesak tidak penting dan juga tidak penting kayak gitu kan. Kalau sekiranya masih bisa ditunda dikit-dikit ya kita alihkan kayak gitu. Jadi pinter-pinter kita untuk membagi waktunya, dan manajemen waktu itu bisa kita lakukan dengan baik kalau kita terbiasa. Kalau kita nggak pernah mencoba untuk melakukan banyak aktivitas di satu waktu, kita nggak bisa manajemen organisasinya kan. Manajemen waktunya. Gimana kita mau manajemen waktu kita aja diem aja? Iya, tapi susahnya ada bagi waktunya tuh kan. Ayu juga Sabtu ini kan ikut LMDK tuh. Oh iya. Nah, tapi ikut PMK juga. Nah, jadi bingung yang mana itu. yang udah dipilih. Prioritas kan. Enggak, lihat besok yang mana dong. Iya, jadi kayak ya udahlah. Tapi nanti pasti ada, Allah tuh kasih jalannya. Nanti ketika kita udah milih ini, misalnya nih kita datang ke LMDK 1, akhirnya memilih untuk itu. Nanti pas kita datang ke situ, oh ternyata ini alasan aku memilih ini ya karena untuk ini ya. Nanti baru ketemu jawabannya pas kita hadir ya acara satu acara. Nah, Ayu juga penasaran nih Mbak, apa sih arti dari BEM KBM Unip sama UKM FKSI itu bagi Mbak? Kalau Mbak dari FKSI ya, Mbak ini lahir, besar, dan berkembang dari FKSI. Kayak Mbak tuh ditemukan sama FKSI, bukan Mbak yang menemukan FKSI. Jadi kalau ada kasta tertinggi perorganisasian yang mana yang menjadi apa ya, tempat lahir, FKSI paling paling atas. Karena di situ bener-bener yang Mbak tuh dijaga, abis itu dikasih apa ya, dikasih bahan untuk mengembangkan diri. Habis itu ya Mbak mengembangkan diri dan ada kewajiban untuk membina adik-adik di organisasi itu. Jadi kenapa itu Mbak nggak bisa melupakan apa ini ya, karena itu. Kalau misalnya kenapa Mbak bisa jadi wakil gubernur, kenapa Mbak bisa akhirnya mencalonkan diri, memberanikan diri ya karena FKSI. Dari FKS itu kita dituntut gimana kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Kalau FKSI kita berhenti tok nih dari FKSI ya udah kita berhenti. Ya apa? Kita kan harus dituntut untuk bermanfaat bagi orang lain. Itu. Jadi apa makna itu FKSI tempat lahir, BEM-nya tempat untuk melahirkan orang-orang baru lagi. Itu kayaknya yang tepat sih. Dan nanti bibit-bibit dari FKSI nanti sebar di mana-mana. Ada yang di BEM, ada yang di WTKM, ada yang dari organisasi lain. Supaya apa? Supaya untuk mengembangkan teman-teman kita yang nggak masuk ke lingkup organisasi keagamaan. Jadi kita punya itu. Iya nggak? Ngerasa gitu nggak? Iya sih Mbak, dirangkul nih ya Mbak kalau di FKSI. Ya kan? Iya. Karena itu Jadinya tidak sungkan, apalagi Mbak yang di FKSI itu juga ramah aja. ya. Jadi nyaman lah di situ. Betul. Dan menjadi apa ya, penguat Mbak lah pas Mbak ketika Mbak di BEM tuh ngerasa kayak capek, terus di BEM tuh nggak punya motivasi lagi, karena kan manusia kan kayak gitu kan, labil ya. Iya. Ya Mbak balik lagi ke teman-teman FKSI Mbak, ke teman-teman yang Mbak temuin di situ. Ya kan, mereka yang bisa memberikan semangat Mbak, kenapa Mbak harus tetap ada di BEM. Seperti itu. Nah, tadi juga Mbak sempat cerita yang platform Instagram Ya, tadi. betul. Nah, yang apa sih yang memotivasi Mbak untuk menghidupkan platform tersebut? Nah, dan bagaimana sih Mbak melihat pentingnya menyebarkan inspirasi serta nilai-nilai positif lewat sosial media itu tadi Mbak? Oke guys, jadi saya punya platform akun sosial media namanya Makna Insight, itu akun Instagram. Teman-teman bisa lihat juga. Jadi di situ memang baru dirintis di bulan kemarin, ya pas Lebaran bulan kemarin. Sebenarnya itu tuh Mbak sama teman Mbak dari FKIP kebetulan aja, yuk kita buat akun Instagram yang di dalamnya nanti isinya sharing inspiratif dan juga sharing motivasi-motivasi lewat Instagram. Kenapa bisa termotivasi? Ya balik-balik lagi kan, kita
gimana cara bermanfaat ke lebih banyak orang lagi kan via sosmed. Jadi kita perlu nih kayaknya ini. Nah, terus di situ juga selain tulisan-tulisan, kadang ada seri inspiratif via live Instagram. Nah, ngundang teman-teman kita sebenarnya mahasiswa Unip diundang di situ untuk bagilah sharing kenapa alasan banyak topik yang di situ di-sharing. Karena harapannya itu bisa jadi motivasi untuk kita mahasiswa nih untuk tetap bisa upgrade diri lah. Dan harapannya jangan lupa follow Instagram kami. Itu. Ini terakhir Mbak. Apa sih pesan dan nasihat yang ingin Mbak sampaikan untuk mahasiswa lain, terutama aku nih Mbak, terutama yang sedang merasa lelah menjalani perkuliahan atau belum percaya diri untuk terlibat dalam organisasi, Mbak? Pesannya banyak sih, tapi yang perlu diingat kalau setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya. Iya. Gak mungkin kita sulit terus dalam hidup kita, pasti ada fase-fase kita akan bahagia akhirnya. Kalau Mbak nonton podcast itu ada podcast dari Dr. Fahrudin Faiz, tahu nggak? Nah, nanti bisa dicari ya. Dia tuh motivasi yang paling Mbak inget tuh, dia pernah bilang ketika kita menghadapi entah itu sebuah kemudahan, kesenangan, kesulitan ataupun kekhawatiran, yang perlu kita ingat itu adalah semua itu akan berlalu. Iya kan? Paham? Enggak? Pas kita lagi sulit, kita ingat itu semua itu akan berlalu, kesulitan itu akan berlalu, supaya kita ingat bahwa ke depan tuh masih ada loh hal-hal yang membahagiakan kita. Nah, pas kita lagi bahagia, kita ingat semua itu akan berlalu, kita jadi ingat bahwa kebahagiaan itu cuma sementara. Kita jangan terlalu berlebihan. Jadi kita evaluasi bukan evaluasi sih, maksudnya apa ya? Nggak terlalu bahagia keterusan kan, paham kan? Kita harus tetap menyiapkan ke depannya lagi ada tantangan apa kayak gitu. Jadi ketika kita udah paham bahwa semua keadaan kita yang sekarang ini akan berlalu kok. Mau kita susah-susah sekarang ya itu akan berlalu, santai aja. Mau kita senang-senang juga kita harus ingat bahwa kesenangan tuh nggak abadi ya. Pasti ada kesulitan setelahnya. Jadi kita harus prepare ke depannya kayak gitu. Jadi Mbak baru ngena artinya yang benar-benar tuh, oh iya sekarang ya. Pas Mbak lagi kira-kira ada problem dan lain sebagainya, oh ini pasti akan berlalu, kok nggak mungkin kayak gini terus. Itu menjadi pegangan untuk kita semua guys. Kalau kita lagi sulit ngerjain tugas kuliah yang nggak berhenti-berhenti, ditabrak organisasi yang terus-terusan, timeline-nya berdekatan, itu akan berlalu. Nanti ada masanya kita demis, ada masanya kita selesai kuliah cuma 4 tahun. Iya juga kan? Kayak gitu, jadi semuanya tuh akan berlalu. Nah, terus kalau untuk teman-teman yang belum mau untuk ikut organisasi, belum pede, nah teman-teman juga harus paham kalau bukan kita siapa lagi juga. Manusia tuh udah dikasih privilege yang luar biasa sama Allah kan. Udah dikasih pikiran, akal, perasaan, dan lain sebagainya. Dan kita tuh punya tugas di muka bumi ini jadi khalifah, pemimpin. Nah, menjadi pemimpin itu bisa diaplikasikan ketika kita berorganisasi. Kita jadi CO, di berbagai kepanitiaan, kita jadi ketua bidang, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk kita menjalankan tugas dari Allah, menjadi khalifah, pemimpin. Dan kita dituntut menjadi pemimpin yang baik, adil. Jadi itu sih pesan yang semoga bisa diaplikasikan di kehidupan kita. Karena susah sebenarnya, tapi balik-balik lagi kita ya sering-sering evaluasi dulu. Gitu. Terus ini seimbangkan dunia sama akhirat. Ya penting itu Mbak. Iya kan? Soalnya kita tuh bukan cuma di dunia, tapi di akhirat juga. Malahan dunia tuh cuma persinggahan. Iya betul bener kata Astagfirullahaladzim. Jadi ini kata kating Mbak juga, kalau misalnya gimana kita bisa mengkreasikan aktivitas kita di dunia ini supaya hasil outputnya itu bisa ke akhirat. Ya kita kuliah niatin untuk menuntut ilmu, untuk bisa sharing ke teman-teman lain, supaya outputnya nanti apa? Pahala. Kita ikut organisasi supaya apa? Supaya bisa
ya itu menjadi pemimpin yang baik kan, menjaga organisasi tetap baik kayak gitu. Jadi outputnya apa ya, pahala kita membantu teman-teman memudahkan urusan dan lain sebagainya. Iya. Pinter-pinter kita mengkreasikannya supaya kalau kita lelah di dunia nih kita masih ada tujuan di akhirat tuh. Nah, kalau Iya. kalau orang yang nggak punya prinsip itu, kalau kita udah lelah di dunia ya udah kita terpuruk dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masih punya harapan untuk di akhirat, mau selelah apa kita kalau niatnya untuk akhirat, ya kan? Iya sih Mbak. Nah itu, jadi itu yang ngebuat kita semangat untuk jalanin aktivitas di dunia ya karena outputnya untuk akhirat. Itu. Terima kasih ya Mbak atas informasinya, wawasannya, pengetahuannya banyak nih dari Mbak. Sebelumnya Ayu menyampaikan banyak-banyak yang terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai pada hari ini. Terima kasih ya Mbak. Langsung saja Ayu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.